Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Universitas Islam Majapahit bersama Via Febrianti dan Munica Arianti. Nah, dalam podcast hari ini kita akan membahas mengenai organisasi intra dan ekstra kampus dengan mendatangkan narasumber yang tak lain dan tak bukan seorang laki-laki yang tampan dan menawan ya, yaitu Mas Diki Rahmawan selaku Presma dari Universitas Islam Majapahit. Apa kabar nih Mas Diki? Alhamdulillah baik-baik saja dan luar biasa dan penuh semangat. Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan aja. Nah, buat Mas Diki nih, Wah, apa ini? apa sih makna organisasi bagi Mas Diki? Waduh, ditanyain soal makna organisasi ini sebetulnya sangat luas sekali. Cuman saya ingin mengkerdilkan hal itu. Oke, siap. Apa Menurut tuh? saya makna organisasi adalah sebuah rumah. Bukan tempat kita mencari apapun itu ya. Kita mengikuti organisasi nih. Kita harus bisa memberikan apa yang kita kasihkan untuk organisasi tersebut, bukan apa yang kita cari di organisasi tersebut gitu. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita cari itu harus ada di organisasi. Oke, Jadi baik, kita baik. jangan menafsirkan kita ikut organisasi kita harus mendapatkan apa-apa di organisasi Iya, ini ya. kebanyakan itu ada Kebanyakan yang kan seperti itu kan ya. mindset seperti itu. Kita ikut organisasi taruhlah organisasi apa ya? Banjari gitu ya. Banjari. Kita masuk di organisasi tersebut. Kita belajar Banjarian sudah bisa. Wis, habis itu keluar. Oh, enggak seperti itu organisasi. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu hal yang baru di organisasi tersebut. Inovasi-inovasi baru di organisasi tersebut gitu. Jadi jangan hanya sekedar ikut organisasi sudah bisa terus keluar, jangan. Ikut-ikutan aja gitu. Gitu. Terus saat ini Mas Diki ini mengikuti organisasi apa aja? Iya, sebelumnya jangan panggil Diki ya, micin saja ya. Oke, Oh, baik iya. Mas Micin. Micin. Saya agak risih kalau dipanggil Diki itu ya. Loh, kenapa kan namanya? Enggak apa-apa karena familiarnya micin dan terbiasa dipanggil micin. Bahkan orang tua saya manggil micin juga sih sebenarnya. Nama itu terbesit itu kenapa sih Mas? Masya Allah. itu jangan dibahas di sini Oh, ya. oke, Kita oke. bahas lain waktu ya. Kita kembali ke pembahasan Oh, iya, aja. iya, betul. Mas Micin tuh sekarang ikut organisasi apa aja sih? Oh, kalau saya ya di banyak sekali organisasi yang saya ikuti, terutama organisasi paling besar. Yakni saya mengikuti Lembaga Persatuan Ormas Islam. Itu pusatnya di Jakarta sana, Lembaga Persatuan Ormas Islam yang dinaungi oleh Yai Said Akil Sirot. Itu Lembaga Persatuan Ormas Islam. Terus di kampus saya mengikuti banyak ormawa-ormawa. Yang pertama terus ya Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Prodi, banyak sekali lah yang saya ikuti. Terus UKM saya mengikuti teater, Banjari, musik, Paswara sih. Pada waktu itu saya ya pernah ikut Paswara ya. Terus ya, udah sih cuma itu. Untuk yang ekstra kampusnya selain dari Oh, organisasi Islam kebetulan saya masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di situ. Kan di UNIM kan ada 3. tadi? Iya. Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, terus sama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kebetulan saya ikut di PMII. Oke, Mas. Gitu. Siap. Kemudian apa yang membuat Mas Micin ini tuh tertarik dalam berorganisasi, entah itu ekstra kampus ataupun intra kampus? Sebenarnya nggak ada ketertarikan, cuman ada kemauan. Nggak ada ketertarikan. Wah, kalau dilihat di Mojokerto ya saya nggak tertarik sama sekali organisasi apapun. Cuman saya ada kemauan terbesit bagaimana saya bisa berkembang di organisasi, bagaimana saya bisa memberikan hal baru di organisasi gitu. Pada intinya saya itu ingin membuka pemikiran saya, membuka jaringan saya seluas mungkin itu. Iya, karena itu juga perlu juga ya. Perlu juga karena ketika kita lulus kuliah pastinya hal yang terpenting adalah jaringan. Yang mana kalian masuk kerja sana, kerja sini, bekerja sama dimanapun itu, jikalau sudah kenal kan enak. Iya, Gitu. betul. Makanya ikutlah organisasi entah itu di dalam kampus, di luar kampus. Syukur-syukur kalian bisa menjaring seluas mungkin teman-teman ataupun hal-hal baru di luar sana gitu. Jadi ya nggak ada ketertarikan sebenarnya, cuman ada kemauan, giroh semangat untuk berorganisasi itu ada.
Oke, next ya. Menurut Mas Micin, seberapa penting sih organisasi ekstra sama intra buat universitas? eh Ekstra maupun intra sangat penting sekali sih untuk kampus. Karena apa? Yang membranding kampus sebenarnya itu adalah dari organisasi, dari mahasiswanya sendiri. Jikalau mahasiswanya ini banyak yang aktif di organisasi, wah, kampus Unim terutama nih ya, Iya. bahkan dikenal banyak orang pastinya. Jikalau dari kemasan-kemasan organisasi, dari keaktifan-keaktifan mahasiswa untuk masuk di organisasi dan membuat sebuah sistem ataupun gerakan-gerakan ataupun acara-acara yang bisa membranding kampus kita sehingga kampus kita dikenal banyak orang gitu. Iya, Tapi kita berbalik fakta. Di Unip sendiri kan giroh mahasiswanya masih kurang. Karena ya gimana ya Mas ya, kadang Kata apa? apa realita itu memang jungkir balik Iya, sama jungkir balik betul. ekspektasinya. Cuman sekarang itu kalau ditanya ketertarikan tadi sebenarnya nggak ada ketertarikan. Cuman yang kita tanyakan sekarang adalah kemauan mahasiswanya sendiri, kemauan untuk maju gitu. Apalagi sekarang ditarik ini perkembangan zaman yang begitu pesat sekali atau begitu Iya. cepat sekali, apalagi ini ilmu komunikasi ya. Iya. Benar-benar mahasiswa melek digital ya kan? Ya, Harus. Harus benar, hal-hal seperti ini harus betul dikembangkan dan harus disiarkan gitu. Karena kita sekarang kan menghadapi yang namanya perang digital war, yang mana dari bangun pagi sampai tidur pagi yang dicari bukan ayangnya, yang dicari bukan ibunya, yang dicari bukan siapapun itu, tapi yang dicari adalah smartphone kalian. Dari bangun tidur, mana di HP-ku, di mana HP saya ya kan? Iya, itu fakta. Notif ayang apakah sudah ada di sini? Yang dicari itu adalah perang digital, yang mana tidak hanya itu sebenarnya perang digital, yang dimana perang digital bukan hanya soal smartphone saja, tapi konten-konten luar sana, yang mana ada J-pop, K-pop, apapun itu pop-pop ya, yang masuk ke Indonesia sehingga perilaku pemuda-pemuda sekarang berbeda dan mungkin meniru budaya-budaya luar. Ditanya, kamu hafal lagu daerah berapa? Ditanya nggak hafal ya kan. Iya. Tapi kamu hafal lagu barat, oh hafal ya lagunya gini, lagunya ini, wah, pasti gitu. Nggak ngerti budayanya sendiri, tapi ngerti budaya luar. Itulah yang harus kita pertahankan. Maksudnya harus kita perangi. Yang mana ya hal-hal seperti ini harus dikembangkan betul gitu. Iya, betul Mas. Nah, ngomongin perkembangan ya kan, ini kayak apa sih yang harus ditingkatkan di kampus Unim ini tuh untuk perkembangan organisasinya itu, maupun intra maupun ekstra kampus sendiri itu? Berkembangnya suatu organisasi atau berkembangnya suatu instansi lembaga itu tergantung pada siapa yang menjalankan, siapa yang di situ bergerak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus benar-benar kita pegang teguh. Harus benar-benar kita kemas bersama. Sehingga berkembangnya suatu instansi bisa berjalan dengan baik. Tidak ada sebuah pertengkaran, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan, tidak ada yang saling benci-membenci. Tapi kita harus benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan suatu instansi maupun organisasi gitu. Iya. Seperti apa? Dengan hal-hal yang taruhlah kita berpikir, misal kegiatan yang kita laksanakan kan seminar-seminar. Iya. Ya bolehlah kita berpikiran kegiatan apapun itu yang beda. Pokoknya yang beda. Carilah kegiatan yang beda dari yang lain. Entah itu dari segi namanya meskipun kemasannya seminar, Iya, sama. tapi namanya kita beda. Entah bincang-bincang santuy, binsas kan bisa kan? Bisa, Bincang bisa, santuy bisa, kan bisa. asik gitu loh Bisa. kan dengar. Kan Dan bisa itu lebih menarik. lebih menarik dan lebih berkembangnya sebuah pola pikiran. Tapi kalau saya sih lebih membranding di dunia digitalnya saja, karena digital kan sangat cepat sekali gitu loh. Iya. Cepat sekali apalagi di konten-konten seperti ini kan gitu. Oke, untuk selanjutnya apa organisasi intrakampus di Unim ini udah berjalan baik menurut Mas Intra, Diki? berarti intra ya. Iya, intra. Seperti Ormawa gitu kan. Iya. ya. Menurut saya sampai detik ini di masa saya ini ya, alhamdulillah berkembang sangat baik.
masih sangat baik. Belum sangat baik, itu masih 3 tahun mungkin 5 tahun ke depan mungkin. Kalau dikategorikan sangat baik, mungkin saat ini sangat baik karena apa? Misalnya lihat dari lingkungan saya, mahasiswa terutama angkatan saya, giroh untuk memajukan atau membenahi organisasi itu benar-benar betul membenahi, tidak ada intervensi kepentingan pribadi. Kita benar-benar pure kepentingan bersama, kemajuan bersama. Kalau saya melihat ke belakang itu kan pasti banyak sebuah saling jatuh menjatuhkan, saling seneng gak seneng. Tapi saya ada gap gitu. Di tahun ini saya kepingin gap seperti itu tidak ada. Bahkan ayo kita benar-benar membangun Unim lebih maju lagi gitu. Tapi kata-kata seperti ini pasti lebih maju lagi. Tapi mudah-mudahan benar-benar maju gitu. Amin. Ada Kemudian kayak kan pastinya nggak lain juga nggak jauh-jauh dari kayak pro dan kontra gitu. Seandainya Mas Micin sendiri dihadapkan dengan pro dan kontra dalam Ormawa itu sendiri, entah itu intra ataupun ekstra, itu gimana sih Mas? Sebenarnya selama 5 bulan berjalan ini ya, itu ada pro dan kontra. Saya ingin menyelesaikan hal itu bukan dengan saya sendiri. Saya tidak mau menyelesaikan sebuah organisasi yang besar tapi menyelesaikannya itu dengan saya sendiri nggak mau saya. Saya harus benar-benar bisa merangkul semuanya dan dimasukkan dalam satu forum. Yang mana kita harus saling terbuka, yang mana kita harus saling benar-benar ya kepentingan pribadi taruhlah di belakang dulu. Marilah kita maksudnya saling keterbukaan. Jikalau saya nggak suka sama mbaknya gitu kan, bilang aja nggak apa-apa. Jikalau saya nggak suka atas aturan-aturan yang ada, ya bilang aja nggak apa-apa. Intinya evaluasi bersama ataupun kerja bersama gitu. Dalam satu forum lah ya. Jadi setelah itu muncullah sebuah kebersamaan, solidaritas yang luar biasa. Menurut saya loh ya, ketika hal-hal seperti itu ada sebuah masalah ataupun pro dan kontra ataupun pendapat-pendapat yang tidak sama, ya kita selaraskan ataupun kita cari solusinya bersama gitu. Jadi ya dikumpulkan bersama, organisasi yang ada di Unim kumpul bersama gitu. Taruhlah seperti rakerba gitulah, rapat kerja bersama gitu. Karena gimana pun juga organisasi itu kan tentang semuanya, bukan tentang satu aja kan. Betul, apalagi kita ngomongin soal Unim ya kan. Meskipun di tingkatan hima, meskipun di tingkatan badan eksekutif mahasiswa, itu kan sama sih sebenarnya. Tapi menurut saya nggak ada pembeda, semuanya sama. Cuma kan yang bedain mungkin namanya aja. Betul, karena tujuan kita kan sebenarnya kan bagaimana kampus kita lebih baik gitu kan. Lebih baik dari yang kemarin, Tapi nggak ada hal yang benar-benar real gitu loh. Pasti ada sebuah kepentingan pribadi, pasti ada sebuah ketidaksepakatan. Tapi Unim sebenarnya pada saat ini tidak memerlukan hal itu. Tapi Unim sekarang itu memerlukan mahasiswa yang benar-benar benar-benar bersyukur. Kembali lagi ke marsnya Unim deh. Bersyukur dan ikhlas. Bersyukur dan ikhlas. Bagaimanapun kita harus memajukan Unim sih sebenarnya. Nggak mau saya kalau di mana kampus kamu dari kampus mana? Unim. Bilangnya yang nanya di mana Unim itu. Kata-kata seperti itu yang menyelukit di hati saya gitu loh. Tapi sebenarnya kebanyakan mahasiswa Unim itu kan mahasiswa yang habis nggak lolos di UTBK, nggak lolos di pendaftaran kampus lain, pasti masuk di Unim. Dan rata-rata kan pasti bilangnya mahasiswa padahal nggak kuliah di Unim tapi kuliah di Unim gitu ya kan. Dalam proses hal itu tadi nggak lolos UTBK, nggak lolos pendaftaran di kampus mana, tapi hal itu jangan dijadikan alasan. Kenapa posisi kalian sekarang kan masuk di kampus Universitas Islam Majapahit, yang mana itu kampus kalian sendiri, yang mana kampus itu sudah kalian masuki, mau nggak mau
kampus harus kalian besarkan dengan Iya, betul. apa? Kerjasama sesama mahasiswa, rundingan-rundingan dengan mahasiswa gitu. Meskipun kalian kerja loh ya, meskipun kalian punya kesibukan lain, tapi setidaknya kalian menyempatkan waktu kalian untuk membesarkan nama Unim gitu sih. Kalau saya loh ya, Betul, betul. pasti di suatu saat nanti pasti ada feedbacknya buat kalian gitu. Iya. Mungkin sekarang masih belum terasa feedback itu. Mungkin Tapi beberapa tahun beberapa ke depan. tahun ke depan gitu. Pasti kalian akan bangga ketika kampus kalian benar-benar besar karena progres kalian yang luar biasa. Mungkin kampus kalian besar ketika sudah progres nih ya. Mungkin besarnya belum sekarang. Bisa Tapi saja nanti. 1-2 tahun lagi tapi kalian merasakan itu loh kerja keras saya pada saat itu. Iya. Gitu kan. Asik kan ya? Betul, betul, betul. Ha. Ada rasa bangga tersendiri. Betul. Oke, ini menyangkut organisasi ekstra kampus ya. Waduh, ekstra kampus nih. Nah, kadang kan kalau di PKKMB atau kayak acara-acara mahasiswa gitu kan ada tuh yang promosi buat menjaring anggotanya. Jaring anggotanya. Nah, selain kayak di PKKMB atau di acara-acara mahasiswa itu ada hal lagi nggak sih buat menjaring peserta, buat menjaring anggota? Kalau yang saya lihat ekstra kampus GMNI, HMI, BMI sebenarnya nggak hanya pas waktu PKKMB yang mana kebanyakan orang PKKMB adalah Ajang pas cari anggota. ajang apa ya pencarian Pencarian anggota. anggota, Ya. gitu. Nggak menurut saya nggak seperti itu. Menurut saya nggak seperti itu loh ya. Ditafsirkan seperti itu enggak. PKKMB ajang penjaringan. Oh, bukan, enggak. Sebenarnya sebenarnya organisasi ekstra kampus itu sistem penjaringannya enggak seperti itu. Ada hal-hal yang lain. Yang mana itu mungkin lewat diskusi-diskusi, lewat pembelajaran di luar kampus, enggak di dalam kampus loh ya. Mungkin diskusi di luar, mungkin membuat musyawarah-musyawarah, kebersamaan, masak-masak, mungkin hal seperti itu. Penjaringan-penjaringan organisasi ekstra kampus gitu. Kalau buat intra gitu gimana? Kalau buat intra ya, nek penjaringannya nek yang saya terapkan, Iya. saya menggunakan sistem open recruitment yang mana saya ingin mengetes girohnya, semangatnya teman-teman mahasiswa Unim ini seberapa untuk masuk di badan eksekutif mahasiswa gitu. Saya menggunakan sistem open recruitment. Tapi kalau ekstra kampus kan membuat sistem seperti diskusi, musyawarah, pembelajaran, Iya. terus pembelajaran pembuatan makalah, pokoknya pendampingan selama menjadi mahasiswa baru gitu. Sehingga ada ketertarikan lah. Sangat menarik. Iya. Mungkin apa namanya? Bisa kali ya kalau intra kampus tuh dikenalkan lewat hal-hal kayak gitu. Oh, bisa, sebenarnya bisa. Iya. Kan kita kan ada yang namanya himpunan-himpunan di luar, maksudnya Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Iya. Badan Himpunan Mahasiswa Prodi se-Indonesia itu ada sebenarnya, tapi kampus kita masih belum ke situ. Mungkin ke depan lah. Amin. Amin, kita Amin, amin. bisa. Semoga segera. Saya kita ikutilah, kita ajak teman-teman mahasiswa kita untuk ikut di organisasi-organisasi di luar sehingga nama Unim ini bisa di mana-mana gitu, guys. Nah, ini masih ngobrolin tentang Apa-apa? ekstra. Ekstra kampus Ekstra sih. kampus masih ngobrolin. Wah, ini ekstra. Mbak Mumun kok nanyakan ekstra kampus ini ya. Gini, kan kebanyakan mahasiswa kan ikutnya organisasi ekstra kampus. Padahal di dalam kampus juga ada organisasi intra. Itu menurut Mas Diki gimana? Kebanyakan mahasiswa kita, mahasiswa Unim itu kan ikutnya di organisasi ekstra kampus, bukan di intra kampus. Iya, Tapi sebenarnya lebih baiknya ekstra kampus itu sebagai wadah kita untuk sebuah jaringan-jaringan itu kita cari di ekstra kampus yang mana bisa dimasukkan di organisasi intra kampus. Tapi kebanyakan mahasiswa kita hanya ikut di ekstra kampus saja, itu yang sangat disayangkan. Yang lebih baiknya ketika kita sudah mendapatkan di luar hal-hal baik di luar ataupun hal-hal baru di luar, kita masukkan di organisasi intra kampus yang bisa diterapkan dan sejalan
gitu. Sebenarnya lebih baiknya sih seperti itu, nggak hanya ekstra kampus saja yang diikuti, Iya. tapi sebenarnya harus benar-benar intra kampusnya juga yang diikuti. Tapi hal ini sebenarnya sama sih sebenarnya. Ekstra kampus juga sama, intra kampus juga sama. Sama-sama apa? Kalau ekstra kampus kan sebenarnya membranding Unim juga sih sebenarnya. Iya. Cuman yang lebih baiknya lagi itu kan sudah ikut ekstra kampus, Ikut intra juga juga. ikut Intra intra juga. juga gitu. Tapi pinter-pinter membagi waktu sih sebenarnya. Iya. Tapi jangan sampai masalah organisasi di ekstra Ekstra kampus kampus dibawa-bawa dibawa-bawa. dimasuk di intra Intra kampus. kampus. Itu yang kebanyakan sekarang. Iya, betul-betul. Sehingga wah, Kadang tuh ada kayak pengkotak-kotaan menurut bendera gitu kan. betul. Itu yang harus dihilangkan di intra kampus. Betul kalau kita di luar Ekstra. organisasi ekstra ya. Tapi kalau sudah di dalam, setidaknya ayolah, nggak ada. Ini loh kampus kita bersama, Betul Mas, betul. ya kan? Iya. Ini loh kampus kita bersama sehingga ya apa ya? Bener-bener ayolah maju bareng, nggak usah masalah ekstra ya ditaruh dulu. Kalau kita sudah bahas organisasi intra kampus yang mana hal-hal baru di ekstra, hal-hal baik di organisasi ekstra yang bisa diterapkan di organisasi intra kampus, monggo diterapkan. Tapi hal-hal yang tidak baik jangan dimasukkan di organisasi intra kampus, itu yang bisa merusak tatanan gitu, Iya, betul. guys. Untuk Mas sebagai mahasiswa sendiri ya. Buat Mas berorganisasi itu manfaatnya apa sih? Apa cuma buat nambah poin di SKPI atau ada hal lain lagi? Tidak. Sama selain apa namanya? Menambah jaringan. Selain Tapi itu. sebenarnya kan ya menambah nilai SKPI sebenarnya. Ya. Tapi di lain itu manfaat dari mengikuti banyak organisasi itu, yang pertama satu, kalian bisa mengerti apa itu yang namanya kehidupan. Tapi kalau kalian nggak ikut organisasi sebanyak mungkin, kalian akan tidak mengerti apa itu sing jenenge benar-benar hidup. Soalnya nek kalian dalam ranah mahasiswa ini kan, kalau hanya sekedar menjadi mahasiswa nggak ikut apapun itu, ya kalian hanya mengerti perkuliahan saja, matkul, Pulang. UTS, UAS, KRS-an, apa lagi? KHS. KHS, studi, hal-hal seperti itu yang akan kalian mengerti. Kalau kalian mengikuti banyak sekali organisasi, kalian akan mengerti yang namanya kehidupan. Karena gimana pun juga kita itu hidup bermasyarakat juga sama dengan organisasi gitu kan. Betul, kehidupan yang real sebelum menikah. Beda lagi kalau sesudah menikah. Wah, itu kehidupan organisasi rumah tangga itu. Itu sudah beda lagi itu. Yang pertama adalah kehidupan. Yang kedua, kalian akan mengerti yang mana itu usaha. Benar-benar usaha menjadi lebih baik lagi. Benar-benar usaha yang mana usaha itu banyak sekali orang-orang yang tidak sepakat, banyak sekali orang-orang yang kontra pros dan lain-lain, nggak suka ya kan. Itu bagaimana usaha kalian amar ma'ruf nahi mungkar, menebarkan kebaikan, menghalang keburukan gitu. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Ya apa ini? Ini jelas pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya. Aduh. Kesan dan pesan Mas Micin selama berorganisasi di intra maupun di ekstra. Itu Singkat aja ya Mas apa? ya. Wah. Durasi. Tidak luput dengan mars kita. Bersyukur dan ikhlas. kesannya. Ya kan? Di organisasi pasti ada yang namanya soro-soro. Ya, Ataupun soro banget. jelas Tapi ada. pastinya di hati kita kan, apa sih kini oleh apa sih? Bayar kas sak ini. Bayar jas sekian, bayar. Pasti yang dipikirkan kan bayar. Organisasi pasti bayar, organisasi mesti bayar ya kan. Tapi kembali lagi ke hal kita, saya temukan ya, bersyukur dan ikhlas saja. Pasti ada hikmahnya gitu guys. Jangan berpikir yang lain, bahwasanya organisasi tidak baik, bahwasanya organisasi buruk, bahwasanya organisasi nggak usah ikut-ikut organisasi. Pastilah gitu. Bersyukur dan ikhlas saja ketika masuk di organisasi. Oke Mas, makasih. Ada jawabannya luar biasa sekali ya.
Don't think to be the best, but think to do the best. Gitu. Wah. Oke. Baiklah, sayang sekali diskusi kita pada kali ini membahas tentang organisasi iya. ekstra dan intrakampus harus berakhir sampai di Iya, sini. terima kasih ya. Kurang lebihnya dari kami memohon maaf dan terima kasih kepada Mas Diki sebagai Mas sebagai kepada Mas Micin sebagai narasumber kami pada hari ini. Iya, Sampai iya, iya. berjumpa di diskusi selanjutnya yang menarik dan asik ini. Iya. Iya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Diki. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.